Ini ada asumsi bahwa setelah peluncuran wakaf uang beberapa waktu yang lalu oleh Presiden Jokowi, itu ada asumsi bahwa seakan-akan wakaf uang ini akan dikelola oleh negara gitu ya. Sebenarnya gimana sih, benar nggak ini, Pak? Jadi ada orang atau ada sebagian pihak yang mengatakan begini, apakah benar wakaf uang itu dipakai untuk membangun infrastruktur? Nah, bersama kita Pak Fuad Nassar, beliau adalah Sekretaris Bimas Islam. Bagaimana Pak, pertanyaan seperti ini apa jawabannya kira-kira? Ini saya perlu menjelaskan bahwa kalau kita ini dalam memahami wakaf ya, kita perlu menggunakan juga perspektif wakaf baik dalam hukum syariah maupun perundang-undangan negara. Jadi kita tidak menggunakan perspektif politik atau perspektif isu-isu yang kembang ya. Tapi kita melihat bahwa wakaf sudah ada mekanisme sendiri baik di dalam penerimaannya, pengelolaannya, pengamanan asetnya dan sebagainya. Iya. Kan ini wakaf uang itu kan wakaf sifatnya cair ya Pak ya. Iya. Yang artinya ketika diinvestasikan kan ada kemungkinan terjadi loss atau kerugian dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab terhadap dana wakaf ini, Pak? Di dalam konteks wakaf uang ada pilar kenaziran. Iya. Inilah yang bertanggung jawab di dalam memelihara, dalam mengelola, dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan wakaf uang itu dan memastikan manfaatnya itu diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Kita perlu membedakan antara wakaf uang dengan cash wakaf link suku. Ini kadang-kadang publik kurang ya memahami dan bisa membedakan. Kalau wakaf uang itu dana yang diwakafkan oleh masyarakat yang di store ke rekening nazir yang dibuka di lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Dan sistemnya sudah terukur Pak ya, sudah ada semuanya. Ya. Jadi nggak perlu khawatir masyarakat untuk tidak perlu. Karena di dalam peraturan perundang-undangan, baik undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan Menteri Agama yang mengatur tentang pengelolaan wakaf uang maupun juga peraturan Badan Wakaf Indonesia sudah menetapkan aspek-aspek yang berkaitan dengan penerimaannya, pengelolaan dan pelaporannya. Iya. Dan semua itu wajib secara berkala melaporkan ke Badan Wakaf Indonesia. Itu akan mereview bagaimana pengelolaannya dan penyaluran manfaatnya secara tepat, secara benar dan tidak keluar dari kaidah-kaidah yang ada. Artinya ketika orang berwakaf uang sudah diserahkan kepada nadir, sudah diawasi oleh BWI, sebenarnya masyarakat nggak perlu khawatir ya. Iya, dan BWI sendiri juga bertindak sebagai nazir dalam konteks kenaziran yang berskala besar ya. Nah Pak Fuad, ini ada asumsi bahwa setelah peluncuran wakaf uang beberapa waktu yang lalu oleh Presiden Jokowi, itu ada asumsi bahwa seakan-akan wakaf uang ini akan dikelola oleh negara gitu ya. Sebenarnya gimana sih, benar nggak ini Pak? Oh ya, tidak. Di dalam sistem perundang-undangan wakaf di Indonesia hanya dikenal 3 kategori nazir. Yang pertama adalah nazir perseorangan, yang kedua nazir organisasi, dan ketiga nazir badan hukum. Pemerintah itu tidak sebagai nazir dan juga tidak bisa bertindak selaku nazir wakaf. Nah, peran pemerintah adalah mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk berwakaf dan justru untuk memberikan kepastian hukum agar perlindungan, pengamanan aset-aset wakaf itu bisa terpenuhi sebagaimana mestinya. Baik wakaf yang berkaitan dengan aset tidak bergerak, tanah, bangunan, maupun aset bergerak seperti wakaf uang dan sebagainya. Iya. Artinya sebenarnya orang ingin berwakaf tidak perlu khawatir Pak ya, ada mekanismenya, ada pengawasnya. Iya betul, karena dana wakaf yang diterima oleh lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang itu yang ada 23 lembaga sampai saat ini itu tidak masuk ke kas negara. Jadi tidak menjadi sumber penerima negara, bukan pajak, tidak. Jadi dana wakaf itu bukan PNBP. Kendati
dana wakaf itu khususnya yang di dalam skema cash wakaf lingkungan sukuk itu diinvestasikan ke dalam bentuk surat berharga syariah negara ya, atau dikenal sebagai sukuk wakaf. Itu pun juga dalam kriteria yang sesuai dengan ketentuan syariah. Jadi tidak otomatis itu akan masuk ke dalam pembiayaan pembangunan, apalagi isu-isu yang berkembang untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Wakaf uang itu tetap utuh, tetap utuh dan dijamin oleh negara ya. Wakaf uangnya tetap utuh. Nah, untuk menghasilkan nilai manfaat kepada masyarakat, kan dana wakaf itu kan tidak hanya mengendap sebagai dana yang idle ya, itu kan harus diinvestasikan ke sektor produktif. Dikelola Pak ya? Ya, harus dikelola. Nah, itu sudah ada skema-skema di dalam pengembangan wakaf uang itu. Di antaranya adalah dalam skema sukuk wakaf, dalam skema dan sebagainya. Tentu di dalam skema-skema investasi yang syar'i ya, yang menguntungkan, yang aman dan rendah risiko ya. Begini Pak Tobib ya, lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang mendapat izin dari pemerintah, dari Kementerian Agama, itu setelah melalui verifikasi dari OJK. Dari verifikasi dari OJK, ini yang menjadi perhatian kita ya dari semua, sehingga ketika kalau kita melihat ya dari sisi kemanfaatan dan juga dari sisi risiko-risiko yang berkaitan dengan wakaf uang ini juga selalu ya menjadi perhatian, dan aspek pengawasan ini juga penting sekali. Karena kita melihat bahwa berkaitan dengan pengelolaan wakaf uang ini tentu tidak semata-mata memperhatikan kemanfaatan dan juga risiko-risiko yang ada dari nazir dan sebagainya, tapi juga dilihat dari aspek keterkaitan pengelolaan dana wakafnya itu sendiri. Karena apa? Ketika nazir wakaf ya, nazir wakaf kepada LKS PWU di dalam mengelola dan melaporkan kepada pemerintah, tentu tidak semata-mata dilihat dari sisi cash flow-nya, berapa penerimaan, berapa keuntungan, tetapi juga dibandingkan dengan nilai asalnya seperti apa. Dan otomatis lembaga keuangan syariah yang mendapat persetujuan dari OJK atas permintaan dari Badan Wakaf Indonesia untuk mengelola wakaf uang ya sebagai mitra nazir, itu juga dilihat dari sisi track record sebagai lembaga perbankan. Jadi kalau sebuah bank syariah kinerja keuangannya itu kurang bagus, tentu OJK tidak akan memberikan persetujuan untuk ditetapkan sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang ya. Karena pengelolaan dana wakaf itu meskipun ada kesamaan dengan pengelolaan dana pihak ketiga, tetapi ada resiko-resiko di luar yang biasa mereka kelola ya, karena sifatnya adalah dana wakaf, apalagi dikaitkan nanti dengan penjaminan ya. Penjaminan. Karena, LPS ya Pak ya? Iya, LPS. Karena dalam LPS itu pasti ada batas ya. Dalam satu rekening, satu nama itu maksimal berapa yang dijamin ya. Kalau nggak salah sekitar 2 miliar. Nah, bagaimana dengan dana wakaf kan? Nah, itu juga kan juga harus diperhatikan. Tetapi saya kira itu sudah ada batasan-batasan, skema-skema. Oleh karena itu, biasanya lembaga keuangan syariah itu bekerja sama tidak hanya dengan satu nazir, tapi jangan banyak nazir. Misalkan Bank X kan, dia bermitra dengan sejumlah nazir, sehingga dana wakaf uang itu tidak menumpuk di satu rekening. Banyak akan tersebar di rekening. Ini juga salah satu mekanisme di dalam pengamanan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pak Fuad, kan sebenarnya masyarakat itu ada kekhawatiran ketika wakaf uang itu diinvestasikan di beberapa sektor ekonomi, itu kan kekhawatiran nanti terjadi loss atau kerugian. Nah, ini mungkin perlu digarisbawahi sesuai dengan undang-undang bahwa yang dibolehkan untuk investasi itu kan di investasi di LKS atau di instrumen ekonomi syariah gitu Pak ya, kalau nggak salah ya, di dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 ya. Jadi memang ada batasan tertentu ya ke dalam investasi wakaf uang itu. Itu untuk menghindari risiko dan juga untuk kenyamanan para wakif ya. Sehingga para wakif yang menyerahkan uangnya dengan niat ibadah
dari hulu sampai hilirnya itu dipastikan itu tidak menyimpang dari apa yang dikehendaki semula ya. Oleh karena itu pemerintah juga berupaya bagaimana untuk menjaga ini agar on the track ya. Jadi untuk menjaga kepercayaan ya. Karena kan begini ya. Kalau salah kelola wakaf uang kan uang ini bisa hilang kan. Tidak jelas ya. Iya, Pak Fuad, ini kan ada semacam gelombang ya bagi orang-orang yang mungkin secara politik itu tidak puas, sehingga mereka itu seakan-akan ada asumsi adanya kelompok Islamfobia yang ingin mencoba menyalahgunakan dana umat untuk pembangunan infrastruktur, untuk hal-hal lain, untuk kepentingan politik. Ini bisa nggak Pak dihubungkan dengan konteks ini ya, antara gerakan wakaf uang ini dengan konteks Islamic phobia itu? Ada nggak hubungannya? Begini. Gerakan wakaf uang ini adalah dalam mata rantai panjang bagaimana tumbuhnya kesadaran ekonomi syariah ya, yang satu ekonomi yang memenuhi prinsip-prinsip keadilan ya, yang memenuhi prinsip-prinsip kerisalahan Islam yang rahmatan lil alamin. Itu justru wakaf ini sangat bermanfaat sekali untuk pembangunan umat, kesejahteraan bangsa dan sebagainya. Itu dikelola dengan sebaik-baiknya dengan kaidah-kaidah yang ada oleh lembaga-lembaga yang kredibel, dan itu semua harus transparan. Ini yang dilakukan. Bahkan Kementerian Agama sendiri sudah menyusun standar kompetensi kerja nasional Indonesia untuk nazir wakaf SKKNI. Jadi berbarengan sejak tahun 2020 ya kita susun SKKNI untuk amil zakat, SKKNI untuk nazir wakaf. Itu salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan tata kelola wakaf itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga tidak sembarang orang untuk bisa mengajukan sebagai nazir. Nazir itu ada standar kompetensi kerjanya. Dari samping itu dalam prinsip-prinsip keuangan syariah secara internasional juga ada wakaf core principle. Itu yang disusun bersama-sama oleh Badan Wakaf Indonesia, oleh Bank Indonesia melalui Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Itu prinsip-prinsip utama dalam pengelolaan wakaf, termasuk wakaf uang tentunya ya, untuk bisa dipenuhi oleh para pengelolanya. Itu menekankan aspek transparansi, aspek good governance dalam pengelolaan dana wakaf itu, aspek pemastian kemanfaatannya, dan tidak kalah pentingnya adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan moralitas ya para pengelolanya, ya integritas, sehingga tidak menyentuh hal-hal yang bisa merusak reputasi pengelolaan wakaf. Jadi idealnya orang yang mengelola wakaf uang adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya ya Pak Fuad. Ya betul. Iya. Oh ya. Oleh karena itu dan jangan kita lupa bahwa nazir wakaf uang itu semuanya harus terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Jadi beda dengan nazir wakaf aset tetap. Kalau Pak Tobib mau berwakaf tanah, Pak Tobib mencari nazir yang Pak Tobib percaya. Ada orang di Pak Tobib percaya, datang ke KUA. Jadikan nazir boleh. Ini nazir boleh, tapi kalau wakaf uang kan tidak. Tidak boleh. Jadi nazir wakaf uang itu harus terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Dan tentu BWI tidak sebelum memberikan suatu pengesahan terhadap kenaziran juga sudah melakukan verifikasi, baik verifikasi secara administrasi, verifikasi secara faktual, dan verifikasi dari sisi kompetensi dan kemampuan dalam mengelola wakaf uang. Baik Pak Fuad, nanti kita akan lanjutkan kembali untuk yang berikutnya ya. Pemirsa, to the point, kita akan lanjutkan untuk yang selanjutnya. Apa sih perbedaan antara wakaf uang dengan wakaf melalui uang? Wakaf uang lalu menjadi penerimaan negara ya, menjadi dana APBN, itu tidak ada. Wakaf uang juga bisa dilakukan oleh non-muslim ya. Bisa ya Pak ya?